Niat hati mau bantuin rakyat memahami RUU KUHP yang sangat teknis itu. Malah dituduh nyebarin hoaks sama wakil rakyat. Tapi pernyataan soal hoaks itu akhirnya diralat. Disebut bukan hoaks, tapi berita yang tidak pas, tidak benar, atau tidak tepat. Dan yang ini. Koalisi pemalas, ya, dia nggak lihat live streaming kita debat khusus soal ini. Ya, ini koalisi pemalas aja kita kasih nama. Tidak benar, ya. Karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan. Menanggapi tudingan bertubi-tubi itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP akhirnya merespons. Mereka menyayangkan sikap kritis pembacaan RUU KUHP malah dilabelin tuduhan hoax. Mereka mendesak Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman enggak merespons kekhawatiran publik dengan stigma hoax ataupun tuduhan lainnya. Bijak Memantau bilang mereka bikin poster itu dari rilis koalisi yang tercantum di situs ICJR dan ICW. Katanya rilis itu merupakan interpretasi pakar-pakar hukum yang ada di koalisi terkait pasal per pasal RUU KUHP. ICJR yang juga merupakan bagian dari koalisi mengaku udah nyampein poin-poin yang dicap hoax atau tidak tepat itu secara formal ke DPR dalam rapat dengar pendapat umum. Deputi Direktur ICJR Maidina Rahmawati bilang mereka sudah menyampaikan keresahannya dari Maret lalu sejak masih merumuskan 9 materi krusial. Tapi Maidina bilang sejak awal DPR mengatakan enggak mau mengubah hal-hal yang fundamental. Kata Maidina, dari poin-poin itu paling hanya 1,5 yang direspons. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, tafsir yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal itu terjadi karena ada perbedaan sudut pandang antara si pembuat undang-undang yaitu DPR dengan koalisi. Sebab koalisi membaca pasal-pasal itu sambil mencocokkan dengan kondisi serta kejadian di lapangan. Itu sisi yang nggak dimiliki DPR, kata Bivitri. Makanya butuh diskusi dan masukan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan undang-undang. Caranya ya lewat RDPU itu. Masalahnya pelaksanaan RDPU sendiri, kata Bivitri, semakin ugal-ugalan. Terkesan hanya ingin menggugurkan kewajiban tanpa niat mendengarkan. Termasuk enggak memberikan draft RUU sebelum RDPU berlangsung. Buktinya, permohonan uji formil di Mahkamah Konstitusi dalam setahun belakangan sudah mencapai 25 permohonan. Seringkali kebanyakan paling tidak tahun ini masa Prabowo itu nggak ngasih bahan sebelum rapat. Tapi kalau pengalaman saya sih udah lama tuh kayak gitu. Kadang-kadang ngundang aja sehari sebelumnya. Menurut saya nggak proper. Kalau di pengadilan kan kalau ngundang saksi harus 3 hari sebelumnya misalnya. Semuanya harus dilaksanakan secara proper kalau memang mau partisipasinya bagus. Saya takutnya kitanya, publik nih jadi kayak banal gitu. Kemarin DPR bilang mau ngundang LSM-LSM penentang KUHP baru. Habibur Rahman bilang pihaknya siap memberikan penjelasan tentang semua aspek terkait pengesahan KUHP baru, mulai dari hal-hal substantif hingga hal-hal teknis. Oh ya, kamu inget nggak? Tudingan menyebarkan hoaks dalam proses pembahasan rancangan undang-undang juga pernah terjadi waktu pembahasan RUU TNI. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan waktu itu, Hasan Nasbi, bikin unggahan di X yang menyinggung soal adanya provokasi dan narasi bohong tentang RUU TNI dari segelintir orang. Tapi kemudian, cuitan itu dihapus. DPR memang harus melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan maupun perubahan undang-undang. Kalau menurut kamu, yang dilakukan DPR udah sesuai atau belum?